Ya. Assalamualaikum Berdiri. warahmatullahi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Utami, asal dari Cirebon. Izin bertanya nih Gus, semisal ada lelaki yang ingin serius dengan saya, katakan ta'aruf seperti itu. Tapi kita itu belum saling mengenal, belum pernah bertemu. Lalu saya mencoba untuk menerima dan istikharah, ternyata hasilnya itu kurang baik. Istikharah saya menggunakan metode Quran, jadi 2 kali banyak shinnya dan 1 kali banyak khonya. Kurang baik seperti itu. Tapi anehnya hati saya itu ngerasa mantap gitu nih. Kalau tadi mbaknya bahas tentang keraguan, saya membahas tentang kemantapan. Cuman posisinya belum saling mengenal seperti itu. Sama satu lagi pertanyaan, itu sebentar nih. Itu baiknya gimana ya? Apa istikharah lagi dengan metode yang lain seperti misalkan yang lewat mimpi atau bagaimana? Terus sama satu pertanyaan lagi, jadi berapa minggu yang lalu itu ada FYP di TikTok saya. Mungkin Iya, Kak, istikharah berikutnya metodenya live TikTok coba ya. Barangkali itu jodohmu, sama-sama jualan di situ. Ya lanjut. Ya, ada kata-kata pernikahan yang melalui pacaran tidak akan menghasilkan keturunan yang soleh ataupun alim gitu nih. Apakah itu benar atau itu tergantung bagaimana didikan atau parentingnya sendiri? Terima kasih. Gimana pertanyaan kedua singkatnya gimana? Kayak apa ya? Jadi pernikahan yang dilalui pacaran tidak akan menghasilkan keturunan yang soleh atau alim. Oke. Nah, itu tuh benar atau tidak? Atau balik lagi bagaimana didikan atau parentingnya seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi Kang, satu lagi Kang biar nanti. Gini Kang, kalau sambung, Orang nanti nyambung. tukang editnya mumet. Mumet. Tukang Oh, editnya iya, iya. mumet. Betul. Ini Dan karena perlu ada diketahui konten juga ya. perlu diketahui dulur-dulur ini kan juga ada NU online. Silakan langsung bisa di-download dan bisa dilihat, nanti banyak ilmu di NU online ini yang bisa jenengan dapatkan, termasuk di YouTube-nya Kang Rifkil dan Mbak Yu Imas. Silahkan langsung di-download dulu, di-follow tentunya ya, di-follow silahkan. Oke Kang, tadi pertanyaan dari Mbak Nur. Yang kedua jangan. Hah? Lewat laptop TikTok kok. Oh ya. Jadi pertanyaan Mbak Nur tadi adalah diistiharoi itu hasilnya jelek tapi yakin. Ya kan? Beda kalau Mbak Ella kan. Dia tidak Titipan yakin. Kang, kalau ini titipan pertanyaan titipan nama. Kalau ini asli ya. Asli. Terus yang kedua tadi kan kita masuk ke ke realitas zaman sekarang bahwa anak-anak muda itu menyebut dirinya pacaran atau PDKT dan lain sebagainya. Lalu yang soleh dan soleha ini menyebutnya adalah ta'arufan, tapi sering ketemuan. Waduh jane kan, ini hanya beda istilah. Nah ini mungkin karena ini versi ta'aruf yang bukan live TikTok kan, tadi yang versi ta'aruf versi Quran. Bagaimana Kang? Tidak yakin, yakin tapi dalam istikharahnya muncul tidak baik. Monggo. Oke, karena pertanyaan ditujukan untuk kedua, mungkin saya dulu nanti ditambah istri saya. Oke, yang pertama kaitan istikharah. Saya sebenarnya banyak nasihat kaitan istikharah. Poinnya gini, istikharah itu adalah, saya sepakat dengan Mbak tadi. Poinnya adalah kemantapan hati. Terlepas metodenya banyak. Ada yang metode Quran, ada metode yang sholat istikharah dulu, kemudian nanti tidur, mimpi ketemu atau tidak, gitu kan. Poinnya yang paling penting itu kemantapan hati. Meskipun banyak metode, cuma saya coba spill 2 aja tadi, karena yang sering dilakukan adalah 2 itu. Cuman gini ya, kalau kita suka sama orang, misalkan punya 2 opsi contohnya, kemudian kita ragu, pilih mana ya, yang A atau yang B. Akhirnya inisiatif istikharah, betul? Ternyata pengennya yang A, yang keluar yang B. Kira-kira coba lagi nggak istikharahnya? Mau dibaleni Nehra, mau diulang? Coba Ya kan? lagi ya, karena tetap pengennya yang ini ya. Ya kan? Oke, ini sengaja saya pancing dulu. Sepakat kan, pengen dicoba lagi kan? Oke, atau pas doanya, ya Allah, in kana khairon li faqoribhu atau ha, doanya. Kalau laki-laki perempuan. Fa in kana syarron li fabaidhu atau ha kan? Oke. Intinya gini, ya Allah, mbok direvisi ngono lho.
Aku ki sing iki Pengen kuwi sing iki kok metune sing kae terus ngono lho. Bener kan? Nah, maka ada juga nasihat istikharah yang paling baik ya adalah yang dilakukan oleh orang yang fair. Bukan kita sendiri. Karena kalau kita sendiri ada mailul kolbi. Mailul kolbi itu apa? Kecenderungan hati, ketertarikan ke salah satu person yang kalau opsinya banyak enak. Ya, karena nikah itu kadang kan sebenarnya syaratnya kirang kalih kadang gitu. Kalih sinten. Enak kalau kalih sing pundi enak. Kalau si kalih sinten enggak ada. Ya. Maka kalau bisa saya menyarankan kalau Anda dalam posisi itu coba istikharah minta ke orang alim. Ya, orang pinter. Tapi jangan ahli matematika ya. Oh sorry, maksudnya contoh. Orang kan kadang salah paham orang pinter itu dikira ya maksudnya yang memang expert di bidangnya. Kiai misalkan. Kiai pun kan ada yang memang ahli kayak cek kodam ya. Maksudnya ahli metafisik ada kiai yang model apa namanya ngaji aja, ada yang tahu metafisik, ada yang macam-macam lah. Saran saya cari kiai yang memang expert di bidang istikharah tadi. Dengan kondisi yang lebih fair, tidak ada kepentingan, tidak kenal jenengan, tidak kenal calon jenengan, atau opsi-opsinya kelihatan semua. Tapi jangan sampai cari kiai yang salah, justru kiai ini tertarik jenengan, bahaya itu. Jadikan modus, ada kan? Ya. Oknum ya, bukan. Ya, oke, itu yang kaitan istikharah. Terus kemudian ini dalam perspektif saya ya, sebenarnya banyak juga nasihat-nasihat kaitan pacaran itu ya. Banyak beberapa kiai bahkan mengatakan, kalau boleh saya survei, yang pernah nyantri atau masih nyantri selain saya dan istri saya? Oke. Enggak ada kalau di ada ini ada. Oh, ada. Titipan tadi ada. Kamu santri titipan. Ada beberapa kiai yang sangat tidak suka dengan santri yang seperti itu. Bahkan Mbak Idris ya. Kiai Mbak Idris Marzuki Lirboyo. Ini mengatakan santri kok intinya santri itu jangan pacaran gitu loh. Ya kalau mau cari jodoh ya jangan, itu maksud saya taksis untuk santri. Oke, di luar dari konteks ini ya saya percaya bahwasanya formulasi untuk menemukan jodoh tiap orang berbeda-beda. Ya. Tidak mungkin semua orang seperti saya. Love at the first sight misalkan. Ya. Dilalah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nador. Ya. Ta'aruf, khitbah, nikah. Sama sekali tidak ada pacaran. Saya dan istri saya. Tapi apakah semua orang bisa seperti saya? Enggak. Kalaupun memang dengan dilalahnya kok pakai jalan yang lain, dalam tanda kutip misalkan pacaran, atau apa tadi, ta'aruf. Atau dijodohkan. Ya atau dijodohkan, atau mungkin apa sekarang friend with benefit ya. Kalau zaman saya SMA dulu namanya HTS gitu ya. Ya benefitnya ya plus-plus itu. Ya. Maka maksudnya gini, untuk teman-teman perlu diketahui sebelum adanya ya qabil tuh nikah wa tazwijah li nafsi bi mahlil madhkuri halan, semuanya adalah haram. Tapi setelah nikah semua adalah pahala. Ya, melihat istri aja atau melihat suami itu pahala, apalagi yang lainnya. Maka kalaupun memang kok dilalahnya, ini fokusnya di sini, dilalahnya kok pakai pacaran, minimal tahu batasannya. Jangan sampai kebablasan. Nah, kaitan soleh atau tidaknya, sekarang gini, saya beri gambaran lagi. Ada kaidah mengatakan kullu jadid ladid. Setiap perkara yang baru itu pasti enak. Betul enggak? Contoh, orang yang nikah sama-sama belum pernah ketemu, pegangan tangan aja belum pernah. Apalagi yang lainnya. Pasti first impressionnya akan berbeda dengan orang yang tiap hari. Nah, sengkring-sengkringnya beda, ngoten lho maksudnya. Kowe kok ngomong sengkring-sengkring guyumu paling banter. Ya maksudnya gitu ya. Oke, terus kemudian misalkan, karena gini, kalau kita masuk lagi, ini saya spill sedikit aja, karena kalau terlalu detail bisa panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Atau nanti insya Allah doakan saya akan dengan istri akan membuat kelas online. Mungkin teman-teman bisa gabung ya. Nanti ada macam-macam materi ya. Silahkan nanti. Salah satunya ada perjodohan online nggak di situ? Bisa jadi. Bisa jadi. Okay. Kalau nanti ada saya yang ikut lah.
yang satu kelas itu yang berjodoh kan nggak tahu juga gitu. Maksudnya siapa tahu. Oke. Jadi gini kayak tadi. Karena gini, kenapa tadi ada yang Kiai Dawuh seperti itu? Mungkin berdasarkan ada satu keterangan bahwasanya ketika laki-laki dan perempuan pengen mendapatkan keturunan yang solihah, maka ketika proses membuatnya ini harus dengan penuh rasa cinta dan mohon maaf sama-sama nafsune, sama-sama maunya, dengan hasrat yang sama-sama membaranya. Jangan cuma alah yang penting Rubuh gedang. Nah ini berbeda. Mau anak laki-laki perempuan pun juga ada caranya. Silahkan cek di Quratul Uyun maupun Fathul Izar. Saya bilang tidak akan saya bahas di sini karena bisa sampai 8 SKS mungkin. Ya. Jadi ada ilmunya. Itulah mungkin beberapa hal kiai tersebut mengeluarkan quotes atau statement tersebut mungkin alasannya itu. Agar apa sebenarnya? Agar santri-santrinya atau orang-orang ini tidak melakukan seperti itu. Agar nanti ketika kamu benar-benar menikah dan kamu ingin melakukan hubungan suami istri ini benar-benar yang pertama kali dan benar-benar sama maunya ketika unboxing pertama itu benar-benar podo-podo kepo nih, ki opo toh, ya. Nah, Ya enggak gitu-gitu amat sih. ya contoh, ini contoh gitu. Maksudnya tadi, jadi dua-duanya harus benar-benar dalam kondisi yang sama-sama mau. Dan laki-laki kadang mohon maaf memanfaatkan perempuannya, saya agak nggak cocok ya dengan perempuan yang kemudian diperlakukan seperti misalkan ada satu riwayat mengatakan ketika seorang istri menolak laki-lakinya sampai subuh dia akan dilaknat malaikatnya. Malaikat akan melaknat ketika seorang istri menolak seorang suami mau berhubungan. Ketika dalam kondisi yang mungkin, maksudnya kalau head kan nggak mungkin ya. Nah, tapi harusnya jangan seperti itu. Sebagai seorang suami, karena saya sebagai orang suami, saya tidak ingin istri saya dilaknat istri saya, maka saya tanya dulu, mau enggak? Jadi ada pra dulu nih. Yes. Komunikasi ya. Tapi juga sebaliknya, bisa jadi kemungkinan terbalik. Istrinya mau, jangan yang lakinya ogah-ogahan. Harus laki-laki 7 kali 24 jam, karena tidak ada liburnya. Harus Kalau itu sih ready lah ya. Ya, tapi tergantung laki-lakinya kuat apa enggak gitu. Nah, itu beda hal. Iya kan enggak semua laki-laki 7 kali 24 jam siap seperti kita gitu. Burung mudeng. Singkatnya Kang, yang terakhir Oke. nih, yang tadi adalah jadi pacaran versi apa namanya versi tetap Islami, karena ini kan hanya sering bahasa saja. Atau tadi yang disebut dengan apa namanya versi pesantren tadi, yang agar kita betul-betul tidak tidak terpapar oleh hal-hal yang negatif gitu kan ya. Oke, saya tadi sebenarnya sudah menyampaikan, namanya apapun ya, sebelum ada akad yang sah, semuanya adalah dosa. Ya. Tapi ya minimal, kalaupun melakukan, tahu batasannya. Tenang saja, saya di sini tidak akan membrainwash teman-teman yang pacaran untuk segera memutuskan pacarnya, tenang. Justru saya akan mendoakan semoga segera dihalalkan. Amin. Loh kok seneng, haram kabeh to iki. Ya. Haram. Jadi itu, karena apa? Sering saya sampaikan juga. Karena esensi cinta sejati itu bukan bilang I love you teman-teman. Tapi ketika kita bilang kobil tuh. Kenapa? Karena untuk bilang I love you itu gampang. Ketemu siapa aja bilang I love you. Bisa. Masalah ditompo pora urusanmu kan. Nah, tapi untuk bilang kobil itu prosesnya panjang sekali kayak tadi. Dan ada sederetan tanggung jawab di sana. Betul sekali. Maka ya tadi, esensi cinta sejati bukan yang bilang I love you tapi bilang kobil. Kobil itu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kang, kalau buyu kayak nong film-film yo. Ternyata gobil tuh ada. Itu sing abot kan. Aku dulu ongkas kok. Betul. Amin. Jangan yang cuman ya Habibi gitu. Ya Habibi, anak Laila ambuh.